Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, berjumpa kembali bersama Bu Teti dalam pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Baik anak-anak, di pembelajaran pertama kemarin, kita sudah mempelajari tentang listrik yang telah mengubah dunia. Apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran yang sekarang ini? Anak-anakku sekalian, kali ini melalui gambar yang akan Ibu sajikan di video ini, kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi contoh-contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang kedua, setelah kalian mengamati partitur, kalian nanti dapat mengidentifikasi berbagai macam contoh interval dengan benar. Nah, nanti kita akan lihat pembelajarannya. Namun, seperti biasa, silahkan kalian siapkan dulu alat-alat tulisnya, catat hal-hal yang penting pada pembelajaran berikut ini. Anak-anakku sekalian, amati gambar Edo berikut ini. Nah, kalian bisa lihat di kamar Edo dapat apa saja, perhatikan. Nah, di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Kita lihat di sini, ada apa saja? Iya, ada lampu, kipas angin, dan radio. Lalu, apa manfaat listrik untuk Edo? Iya, betul sekali. Di antaranya yaitu Edo bisa membaca dengan cahaya yang terang. Dan Edo juga bisa mendengarkan radio. Dan ketika Edo merasa gerah, berkeringat untuk menyejukkannya, Edo bisa menyalakan kipas angin. Semua benda-benda ini terhubung dengan listrik yang berada di kamar Edo. Tentu saja, kegiatan Edo di rumahnya sudah mencerminkan bahwa Edo begitu bahagia mendapatkan fasilitas atau alat-alat yang terdapat di kamarnya. Dia sama orang tuanya disediakan kipas, ada radio, dan ada lampu belajar untuk menerangi ketika Edo sedang membaca buku atau sedang belajar. Nah, apa yang Edo rasakan itu merupakan sebuah hak yang Edo dapat dari kasih sayang orang tuanya. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat. Nah, dari tadi kita menjelaskan tentang hak. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hak tersebut? Mari kita lihat. Saat membaca buku, kita berhak mendapatkan penerangan yang cukup agar mata tidak sakit. Nah, masih ingatkah kamu apakah itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Seperti tadi, Edo sejak lahir sudah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tentunya hak tersebut didapat Edo di dalam lingkungan keluarganya.
Nah, anak-anak, perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Mari kita diskusikan bersama-sama. Untuk gambar yang pertama, ini ada seorang anak yang sedang berada di dalam kelas dengan bukunya dan pensilnya. Dari gambar tersebut, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Jawabannya adalah sudah, karena dia bisa melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dengan ceria. Kemudian perhatikan gambar yang kedua. Lihat, ini ada seorang anak yang sedang begitu begitu semangat sedang bercerita atau menyampaikan pendapatnya kepada kedua orang tuanya. Nah, orang tuanya pun menanggapinya dengan serius. Nah, dari gambar tersebut, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Tentu sudah ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan kepada gambar berikutnya. Nah, ini ada gambar, lihat. Ada 3 orang anak. Ya. Yang 2 orang, dia sedang, apa ini? Iya, betul. Mereka mentertawakan. Satu anak ini, lihat wajahnya begitu sedih. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Bagaimana anak-anak? Menurut kalian, apakah anak ini sudah mendapatkan haknya? Iya, anak ini dia ternyata ditertawakan oleh teman-temannya. Dia belum mendapatkan haknya untuk hidup aman di lingkungan sekolah. Jangan kalian lakukan hal seperti ini ya, Nak ya. Lalu berikutnya, di sini ada gambar yang menunjukkan seorang anak sedang belajar dan dia berusaha untuk berkomunikasi atau berbicara kepada orang tuanya. Namun, lihat, orang tuanya kedua-duanya sedang sibuk dengan handphonenya dan yang lalu sedang menonton TV. Dari gambar tersebut, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Iya sekali. Ternyata berdasarkan gambar ini, anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, anak-anak, dari 4 gambar tersebut, tentunya kalian sudah bisa memahami hak-hak yang perlu kalian peroleh di dalam masyarakat, di sekolah, atau di lingkungan rumah kalian. Anak-anak, dari gambar yang sudah Ibu jelaskan, mari kita lihat beberapa contoh tentang hak yang dapat kalian peroleh, hak di rumah, hak di sekolah, dan hak di tengah masyarakat. Yang pertama, Ibu akan memberikan contoh hak di rumah. Yang pertama, memperoleh kasih sayang dari keluarga kalian. Lalu, contoh yang kedua, yaitu memperoleh makanan yang bergizi. Dan hak kalian di rumah yang ketiga, nyaman saat belajar di rumah. Kemudian, memperoleh perlindungan dari orang tua. Dan dapat beristirahat di rumah. Tentunya ini hanya sebagian contoh saja. Masih banyak sekali contoh-contoh yang hak yang dapat kalian peroleh. Kemudian, mari kita lihat contoh hak yang bisa kalian peroleh ketika berada di sekolah. Memperoleh pendidikan dari guru. Lalu yang kedua, bermain saat jam istirahat. Lalu yang ketiga, belajar nyaman di sekolah. Kemudian, menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Hak di sekolah selanjutnya,
memperoleh nilai dari hasil belajar. Nah, masih banyak juga contoh-contoh hak yang lainnya ketika kalian berada di sekolah. Kemudian, mari kita lihat hak di tengah masyarakat. Apa saja yang bisa kalian peroleh? Yang pertama, kalian berhak untuk di lingkungan yang bersih. Lalu, hak berikutnya kalian mendapatkan keamanan dalam lingkungan kalian tempat tinggal. Lalu, kalian berhak ikut serta dalam kegiatan kerja bakti yang diadakan di lingkungan kalian. Lalu selanjutnya, melaksanakan ibadah dengan tenang. Nah, kalian bisa melaksanakan seperti sholat Jumat untuk agama Islam, atau misalkan pergi ke gereja untuk agama yang Kristen, dan untuk agama yang lainnya, kalian bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Lalu selanjutnya, memperoleh rasa aman saat bermain di lingkungan rumah. Nah, ini juga merupakan hak dari kalian. Nah, anak-anak, dari contoh-contoh yang Ibu sampaikan, bahwa setiap orang memiliki hak. Oleh karena itu, dalam penggunaan hak, kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Jangan sampai demi mendapatkan hak kita merugikan hak orang lain. Contoh misalkan di lingkungan rumah, kalian ingin memperoleh makanan yang bergizi. Kalian juga harus memperhatikan ketika kemampuan ekonomi di keluarga memang sedang tidak memungkinkan, kalian bisa mendapatkan makanan seadanya yang memang diberikan oleh orang tua sesuai dengan kemampuan ekonomi kalian. Atau misalkan kalian ingin memperoleh kasih sayang dari orang tua. Misalkan kebetulan orang tua sedang ada aktivitas di rumahnya yang memang harus dikerjakan oleh orang tua. Bukan berarti mereka tidak sayang dengan kalian, tetapi barangkali orang tua menyelesaikan dulu pekerjaannya, kemudian dia akan coba membantu kalian. Jadi ketika kalian menuntut atau menginginkan hak tersebut, kalian juga harus menyadari bahwa ada hak-hak orang lain yang harus ditunaikan dulu atau harus diselesaikan dulu. Ya. Atau misalkan lihat di lingkungan sekolah, kalian mempunyai hak saat jam istirahat. Itu boleh kalian pergunakan. Namun kalian juga ketika sedang belajar, kalian tidak boleh menggunakan hak istirahat kalian di waktu jam belajar. Lalu di lingkungan masyarakat, kalian mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, tentunya hak kalian itu bisa didapat dengan apa? Kalian juga memperhatikan juga untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, kalian juga harus turut menjaga kebersihan tersebut, karena apa yang kalian lakukan juga bisa memberikan rasa bersih atau rasa kenyamanan kepada orang lain juga. Anak-anak sudah paham ya bahwa untuk mendapatkan hak kita juga harus memperhatikan hak orang lain di sekitarnya. Baik anak-anak, dalam hal memperoleh hak ini, tentunya kalian sudah mulai paham ya, dan diingat-ingat serta dicatat hal-hal yang penting. Nah, begitu banyak hak yang bisa kalian peroleh. Mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkannya dengan baik ya, agar hak kalian bisa terpenuhi tanpa merugikan orang lain. Dan kalian bisa menjalankan haknya dengan baik. Anak-anak, bernyanyi juga merupakan hak kalian dalam menyalurkan hobi kalian. Tentunya hobi kalian bisa disalurkan dengan bernyanyi dengan menggunakan nada yang baik. Agar kalian bisa bernyanyi dengan baik, mari kita
lihat materi tentang interval nada. Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Saat menyanyikan sebuah lagu, kita perlu memperhatikan tinggi dan rendah nada dalam lagu tersebut. Jarak antara satu nada dengan nada lainnya disebut interval nada. Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka. Notasi angka itu apa sih? Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Nah, angka-angka yang digunakan dalam notasi angka adalah sebagai berikut. Di sini ada nada do. Nada do, notasi angkanya ditulis dengan angka 1, re, angka 2, mi, angka 3, fa, angka 4, sol, angka 5, la, si, angka 7, do, angka 1, namun do yang ini merupakan do tinggi karena ditandai oleh titik di atas angka 1. Untuk bunyi nadanya tentunya sudah tidak asing lagi ya. Ini sudah kalian pelajari jauh sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya. Anak-anak, seperti yang tadi kita ketahui bahwa interval nada adalah apa? Jarak antara satu nada dengan nada yang lain. Mari perhatikan. Jarak antara nada di atas adalah sebagai berikut. Do, re mempunyai jarak 1. Re, mi mempunyai jarak 1. Mi, fa mempunyai jarak setengah. Fa, sol mempunyai jarak 1. Sol, la mempunyai jarak 1. La, si mempunyai jarak 1. Si, do mempunyai jarak setengah. Nah, anak-anak, bagaimana? Dapat dipahami tentang interval nada? Mari perhatikan selanjutnya. Ya. Ini nada yang tadi kalian sudah pelajari dengan jarak-jaraknya. Berikut nada-nada dengan jarak setengah, 1, setengah, dan 2. Perhatikan dengan baik ya. Di sini yang mempunyai nada setengah, lihat, perhatikan. Mi, fa. Mi, fa. Paham kalian? Dia mempunyai jarak setengah. Si, do. Si, do. Dia mempunyai jarak setengah. Lalu yang mempunyai jarak satu nada, yaitu diantaranya do, re, mi, fa, sol, la, si. Mari kita lihat yang mempunyai 1,5 nada. Apa saja? Re, fa, 1,5. Kemudian la, do, 1,5. Mi, mana mi, sol, 1,5. Dan yang terakhir, 2 nada. Do, mi, fa, la, dan sol, si.
Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah tahu kan jarak yang setengah, 1, 1,5, dan 2. Berlatihlah menyanyikan nada-nada di atas dengan solmisasi yang tepat ya. Nah, berikut Ibu berikan satu contoh lagu yang berjudul Apuse yang berasal dari Papua Barat. Silahkan kalian nyanyikan dengan nada yang benar ya. Anak-anak sekalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik dan bisa menjalankan hak-hak kalian dengan baik dimanapun kalian berada. Serta kalian dapat menyanyikan lagu dengan nada-nada yang baik. Demikian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita nanti bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.